nggak sih ada rahasia masif yang dikunci rapat-rapat sama pemerintah Amerika Serikat selama puluhan tahun? Dan hari ini tabir itu akhirnya terbuka. Halo semuanya, dan selamat datang di penelusuran kita. Kita nggak lagi sekedar bahas rumor atau menebak-nebak apa yang terbang di atas langit kita. Hari ini kita bakal bongkar langsung dokumen rahasia Pentagon yang baru aja dideklasifikasi. Siapkan diri kalian karena kita akan masuk menembus salah satu konspirasi paling gelap dalam sejarah modern. Kita nggak lagi ngomongin satu atau dua dokumen yang bocor tanpa sengaja loh. Departemen Pertahanan secara resmi baru saja merilis lebih dari 160 berkas rahasia ke publik. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan gedenya, dengan status yang tadinya sangat rahasia, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan selama ini? Kenapa informasi sebesar dan sekrusial ini baru diizinkan buat kita lihat sekarang? Yang bikin merinding nih, pengakuan ini datang langsung dari puncak rantai komando. Ini bukan teori internet biasa. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, secara belak-belakan mengakui kalau kerahasiaan panjang inilah yang memicu spekulasi yang beralasan. Coba resapi itu. Pentagon pada dasarnya membenarkan bahwa kecurigaan kita semua selama ini itu sangat masuk akal dan sekarang mereka merasa terpaksa untuk membuka berangkas rahasia tersebut. Bagian pertama, bukti laporan piring terbang. Mari kita buka lemari arsip sejarahnya dan lihat bukti apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum melangkah lebih jauh, perhatiin deh gimana mereka mengendalikan narasi pakai bahasa. Kalian pasti udah terbiasa banget kan sama kata UFO? Nah, sadar nggak? Pemerintah secara resmi udah merombak kode itu dan menggantinya dengan UAP atau fenomena anomali tak teridentifikasi. Kenapa diubah? Ini murni langkah taktis. Dengan nama baru ini, mereka seolah pengen menghapus stigma fiksi ilmiah dan menyembunyikan fenomena ganjil ini di balik istilah militer yang terdengar lebih kaku dan misterius. Coba deh kita telusuri rentang waktunya. Ini gila banget. Cakupan misterinya membentang lebih dari 7 dekade. Dimulai tepat setelah Perang Dunia Kedua di Desember 1947 dengan laporan eksplisit soal piring terbang. Terus lanjut ke tahun 1948 lewat laporan intelijen Angkatan Udara berstatus sangat rahasia tentang pesawat tak dikenal. Dan tebak, misteri ini nggak berhenti di masa lalu, tapi melompat jauh ke tahun 2023 dengan penampakan yang sangat-sangat spesifik. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa seriusnya fenomena ini di masa sekarang. Kejadian tahun 2023 ini bukan kesaksian orang biasa yang mungkin salah lihat. Ini disaksikan langsung dan secara independen oleh 3 tim agen khusus penegak hukum federal. 3 tim ahli bersaksi ngelihat hal yang sama persis. Sebuah bola oranye terang di langit yang secara aktif meluncurkan bola-bola merah yang lebih kecil. Ini bukti observasi kelas berat yang nggak mungkin bisa dibantah begitu aja. Sekarang kita naik ke level selanjutnya. Bagian kedua, campur tangan tingkat presiden. Kita lihat bagaimana para petinggi negara merespons hal ini. Pada bulan Februari kemarin, kita ngelihat langkah luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Donald Trump turun tangan langsung merintahkan badan-badan federal buat segera mengidentifikasi dan ngebuka dokumen-dokumen terkait UFO dan alien ini. Alasan utamanya simpel tapi kuat. Minat masyarakat yang udah kelewat besar, publik butuh transparansi, dan tekanan masif itu akhirnya memaksa presiden untuk bertindak tegas ngebongkar arsip ini. Tapi tunggu, di tengah desakan transparansi itu, ada sebuah pernyataan yang bikin seisi ruangan terdiam. Mantan Presiden Barack Obama dalam sebuah podcast yang sempat viral ngasih pengakuan yang sangat berbobot. Beliau bilang, mereka nyata. Memang sih, dia nambahin kalau dia belum pernah ngelihat langsung atau kalau benda itu nggak disimpan di area 51. Tapi dengar kalimat mereka nyata dari seorang mantan presiden, itu jelas ngasih indikasi kuat betapa seriusnya apa yang disembunyikan selama ini. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkembang. Pernyataan Obama tadi ternyata langsung memicu respons kilat dari Donald Trump. Trump mengkritik bahwa Obama seharusnya nggak ngebocorin informasi rahasia tersebut ke publik, lalu dia nambahin kalimat yang bikin kita makin penasaran, saya tidak tahu apakah mereka nyata atau tidak. Dari sini kelihatan banget ya, ada tensi tinggi di tingkat paling atas pemerintahan soal apa yang sebenarnya nyata dan berapa banyak kebenaran yang boleh kita tahu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Fakta di balik fenomena. Mari kita bedah analisis dari laporan resmi pemerintah itu sendiri. Di balik tebalnya ratusan dokumen yang dirilis, pemerintah tuh sangat hati-hati mempertahankan satu garis pertahanan mereka. Di laporan resmi bulan Maret 2024, mereka dengan tegas menyatakan bahwa hingga detik ini belum ada bukti mengenai adanya kehidupan cerdas di luar bumi.
Jadi intinya, meskipun mereka ngaku kalau objek-objek aneh ini ada dan nggak teridentifikasi, mereka tetap nolak mentah-mentah asumsi soal alien. Jadi, poin krusialnya adalah kontras tajam yang sekarang ada persis di depan mata kita. Di satu sisi, ekspektasi publik udah terlanjur liar ngebayangin teknologi alien atau pesawat supernatural. Tapi di sisi lain, klaim resmi Pentagon malah sangat membumi. Mereka bilang itu cuma balon cuaca, pesawat mata-mata, satelit atau fenomena alam biasa. Kelihatan banget kan pemerintah sekarang lagi susah payah meredam spekulasi yang secara nggak langsung udah mereka ciptakan sendiri. Logikanya gini, kalau itu semua emang cuma balon cuaca, ngapain sampai dikunci rapat selama lebih dari 70 tahun? Nah, motif aslinya mulai kelihatan di sini. Ketakutan terbesar Pentagon ternyata bukan kedatangan alien, melainkan potensi ancaman dari negara musuh. Mereka benar-benar panik kalau laporan pesawat yang gerakannya supernatural ini sebenarnya adalah teknologi uji coba militer super canggih milik pihak lawan yang jauh melampaui pertahanan AS. Ini bukan sekedar konspirasi fiksi ilmiah, ini konspirasi tentang superioritas militer di dunia nyata. Yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirkan. Oke, 160 berkas rahasia memang sudah dirilis hari ini, tapi dengan sejarah kebohongan dan kerahasiaan yang begitu panjang, kita wajib bertanya, apakah ini kebenaran seutuhnya? Atau deklasifikasi ini hanyalah puncak gunung es yang sengaja dikasih buat menenangkan kita, sementara rahasia paling mengerikan masih aman tersembunyi di dalam bayang-bayang? Gimana menurut kalian? Tetaplah kritis dan jangan pernah berhenti bertanya. Terima kasih sudah ikut dalam penelusuran hari ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.